Oke, jadi ini ada satu komentar ya di konten saya yang kemarin yang ada informasi tentang open mainnet di tanggal 19 Januari ya. Itu saya lihat ada satu postingan di Facebook ya teman-teman yang menyebarkan informasi tentang open mainnet dari P-Network ini. Itu tanggal 19 Januari nanti 2023, dan itu saya udah nyampaikan pandangan saya ya, berdasarkan dari beberapa kasus juga di isu-isu P-Network ini ya, tentang open mainnet-nya itu selalu diundur gitu ya. Jadi saya sampaikan gitu ya, biasanya sering diundur gitu ya. Jadi ada yang mengeluarkan statement di konten saya yang ini, kalian bisa nonton lah ya, katanya tanggal 19 gitu. Padahal core team sendiri itu belum ngasih kabar kapan open mainnet ya. Ada yang bilang juga tanggal 1 Januari ya kan, ada juga yang bilang tanggal 19 Januari, tapi kepastiannya belum ada gitu ya. Jangan sampai kayak bulan lalu gitu ya, atau bulan inilah masih ya, bulan Desember kemarin katanya tanggal 1 Desember gitu ya kan, terus diundur tanggal 12, terus diundur lagi tanggal 25 sama 26, dan hasilnya ini sampai hari ini tanggal 30 Desember ya, mau tahun baru bentar lagi, itu hasilnya nggak ada open mainnet ya. Paycoin nggak bisa diuangkan selama 4 tahun gitu. Pokoknya saya udah nyampaikan fakta lah gitu ya, dan juga pandangan saya juga di konten yang ini. Nah ini ada yang komentar gitu ya, sorry ya, ini ada yang komentar teman-teman. Nah ini dari Adios 505, cek dulu kabar di Cina, benar atau tidak bos, toh kita juga ndak rugi, pai lanjutkan masa bodoh ya. Ndak percaya gitu ya kan. Nah gini, memang banyak ya berita-berita dari Cina ya yang di share juga ya di komunitas P-Network Indonesia, terutama juga kemarin yang terakhir dari Tante Berli gitu ya, yang ngasih informasi dari Cina ya tentang open mainnet tanggal 25 dan tanggal 26 gitu ya. Katanya di New York tanggal sekian, Indonesia tanggal 26 katanya gitu. Nah dari sana saja itu bisa jadi sampel loh untuk saya ya, bahwasanya berita dari Cina itu ya kebanyakan tentang P adalah hoax gitu ya, terutama yang disampaikan dengan Tante Berli kemarin itu tanggal 25 tanggal 26. Jadi jangan nyuruh saya ya untuk ngecek ke Cina loh, benar atau tidak ya. Itu udah jelas ya, yang kemarin itu hoax, itu udah jadi sampel gitu ya. Jadi proyek P ini banyak kebohongan lah ya, terutama juga dari leader-leadernya gitu ya, kayak Mbak Berli itu ya kan, katanya nangis sambil terharu ya, katanya open mainnet. Nah dia nganggap orang penting atau apalah gitu katanya itu ya, dia nggak penting sama orang sambil nangis terharu, tapi ya nggak ada hasilnya gitu ya. Nggak ada yang listing dimanapun Pai ini. Oke, bahkan untuk kabar yang terbaru itu yang di Hubi ya, cuman ada yang bilang juga itu bukan Pai Network ya, cuma nggak tahu ya. Pokoknya Hubi tuh ngomong Pai itu harus open mainnet dulu baru bisa di listing. Nah jadi intinya ya tetap merucut kepada core teamnya juga untuk segera open mainnet ya, mengopen mainnetkan Pai ini biar bisa dipasarkan gitu di market gitu. Oke,
Ini komen pertama ya yang mau saya bahas. Itu gak perlu lah ya saya nyari-nyari informasi di Cina gitu ya, yang kemarin aja itu udah jelas hoax gitu ya. Terus nah ini ada komentar lagi ya, ini menentang nih, padahal yang saya sampaikan ini fakta ya, open minded pun belum ada terjadi. Nah ini ada yang komentar gitu ya, komennya gini nih dari Pi Network Indonesia gitu ya. Pi Network Indonesia apa sih nih, iya 1 jam yang lalu, gua tandai nih YouTube lu kanyut kayaknya gitu ya. Ya udah tandai aja, saran saya ya, jangan cuma nandai YouTube saya gitu ya, yang memberikan sudut pandang tentang Pi Network. Coba gitu ya tandai gitu Wamendak, SWI ya, itu udah menyatakan ilegal loh di Indonesia ya. Emang pemerintah negara yang melarang tentang Pi Network, seharusnya itu ikut juga ditandai, bahkan kalau bisa dilaporin gitu ya kan. Kan banyak gitu ya pengagung dari Pi Network gitu ya kan, yang terusik gitu dengan konten-konten saya yang seperti ini. Ya kalau bisa ya laporin gitu ya, laporin gitu ke polisi gitu ya. Ikut serta juga SWI dilaporin, karena pusatnya dari SWI, negara kita ini melarang yang namanya Pi Network. Oke, karena apa? Kegiatan barternya itu loh yang dilarang gitu. Jadi kalau mau nandai ya, ya udah tandai aja gitu ya. Karena saya ikut juga regulator juga karena udah melarang gitu. Oke, yang gitu aja. Pokoknya saya ini yang saya sampaikan tentang Pi Network di konten saya ini ya yang fakta-fakta gitu ya, nggak ada angin surga. Kalau ada yang bilang open menit tanggal segini ya saya bahas gitu ya, bahkan untuk core team pun belum konfirmasi tanggal berapa untuk per menit gitu. Jadi ya saya sampaikan gitu ya, itu cuman postingan yang diupload oleh seseorang gitu ya, yang menyimpulkan tanggal open menit ya sesuai dengan apa ya, pemikirannya sendiri, bukan dari hasil research langsung dari core team ataupun update-nya lah dari Pi Network gimana. Nah ini ada juga komen dari Anto Wiono tanggal 19 Januari 2023. Kata siapa bang? Gitu. Setahu saya sampai saat ini core team sama sekali belum pernah kasih pengumuman kapan open mainnet. Nah ini komen yang bagus gitu ya. Saya nggak tahu nih Anto Wiono nih seorang pionir atau enggak gitu ya, karena di konten saya itu menampilkan seseorang ya yang mau postingan di Facebook ya, yang menyatakan tanggal 19 Januari 2023, dan itu saya sampaikan dengan pandangan saya. Nah ini ada juga nih yang komentar kayak gini, ini entah pionir atau enggak saya nggak tahu, pokoknya dia ya kritis lah ya terhadap tanggal 19 Januari 2023 ya, karena core team sendiri itu belum menyampaikan tanggal 19 Januari 2023 itu open mainnet. Nah gitu ya, jadi nyari informasi itu ya langsung ke pusatnya aja teman-teman ya. Pi Network kan punya Twitter gitu ya, jadi jangan mau percaya lah ya dengan posting-postingan yang nggak jelas di Facebook yang memberikan angin surga berujung PHP gitu ya. Ini saya bilang nih kata Bekdung gitu, lagi-lagi angin puting beliung. Nah Hobi katanya masih bilang scam katanya untuk Pi, tapi nggak tahu sih ya, mana weh ngaco lu hahaha. Nah ini ada yang bilang bukan Pi Network, beda koin katanya.
Tapi nggak tahu juga sih ya teman-teman ya, katanya ada juga sih hobi bilang pansos gitu. Oke itu ya video kali ini, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.